salah satu instrumen yang Allah berikan kepada kita untuk menjaga kesehatan itu adalah dengan ibadah sholat. Makanya perlu saya terangkan supaya nanti mulai malam ini orang Pulau Sangak nggak ada lagi yang malas melakukan sholat. Satu, kita kalau punya mobil kehabisan air apa namanya tuh? Radiator. Biel, artinya blok mesinnya macet semuanya itu. Kenapa mobil perlu pakai air radiator? Karena dia panas, betul nggak? Karena dia berputar dia panas, maka perlu pendingin. Kalau kita paham bahwa apa saja yang namanya berputar panas itu perlu pendingin. Dulu Ford yang menciptakan mesin diesel untuk mobil, dia berhasil bikin blok mesin diesel, dicoba nyala. Jadi dia ajak teman-teman dia, masih anak-anak ya, anak-anak SD, tetangga diundang semua, suruh nonton, ini gue bisa bikin mesin. Dengan mesin diesel ini dunia semakin maju memang. Bisa bikin penggerak kapal laut, ya kan, yang dulunya pakai layar, bisa menggiling ini, bisa menggiling ini, karena ketemunya mesin ini. Nah, begitu dicoba nyala, meledak. Cerita daripada penemu mesin diesel Ford itu, meledak, mengantem anak-anak yang nonton, 6 orang yang meninggal dunia, masuk penjara. Tapi dia tidak kapok. Selesai itu dia bikin lagi, baru ngerti, oh berarti mesin itu perlu pendingin. Betul? Nah, saya mau nanya, ini otak kita ini 24 jam itu bekerja. Bukan hanya dalam keadaan berjaga, sedang tidur pun otak kita bekerja, mikir. Orang tidur tuh mikir, Bu. Waktu tidur ngobrol nggak? Ngobrol kan? Sama siapa? Sama makhluk-makhluk dalam impian. Tapi ngobrol, bekerja, berputar otak ini. Nah, otak juga sama, karena dia bekerja, maka dia panas. Perlu pendingin nggak? Perlu. Nah, karena kepala kita tidak punya tangki air, kan gitu. Ya nggak mungkin dong, mas kita pasangin galon di atas suruh ngucur, ya tidak. Nah, Allah memberikan tahu kepada kita bahwa otakmu itu panas. Ya, kita kalau sudah mulai sore kan mulai pusing kan, mulai capek, lelah, berpikir saja sudah nggak apa kalau udah capek itu, betul nggak? Nah, itulah makanya satu hari dibagi 5 kali terminal kepala kita harus dibasahi. Dari mulai bangun tidur, yaitu wudhu untuk menghadapi sholat subuh, lalu di tengah kita bekerja di sawah kena matahari panas, juga didinginkan lagi, yaitu wudhu untuk sholat zuhur. Selesai kerja didinginkan lagi untuk sholat asar, pulang ke rumah didinginkan lagi untuk sholat maghrib, dan sebelum tidur kepala kita juga didinginkan lagi untuk menjelang tidur, yaitu sholatnya sholat isya. 5 kali kepala kita perlu dibasahi. Tetapi sayangnya saya lihat di Masjid Tulungagung, Kertasmaya, Cadang Pinggan, Gedangan, orang berwudu itu di Al-Qur'annya dikatakan wa qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi
wamsahu biru sikum, suruh mengusap kepala. Ternyata kepalanya tidak diusap, tidak disiram dengan air, tapi dengan ujung jari saja, tul tul tul. Ngaku boleh. Mulai besok ambil air, basahi semua kepala semuanya. Nggak tahu ajaran dari mana orang betul barangnya mah eman jambul kan kah? Iya boleh Pak Uci. Eman jambul, sayang jambulnya itu ngapain? Udah dilap semua ya. 3 kali sekali wudhu kita usap 3 kali. Alhamdulillah itu satu. Jadi sehingga otak kita selalu segar, selalu sehat. Puluhan pernah dilakukan tes secara acak. Kita di beberapa orang dipanggil dari agama yang berbeda-beda, 100 orang dicolek hidungnya, diperetin ke kaca ya, diteropong dengan mikroskop. Ternyata 80% di hidung itu ada tersangkut virus tuberkulosis yang disebut namanya TBC. Karena virus tuberkulosis itu berterbangan di udara. Makanya kalau orang TBC batuk, tetangganya sebelahnya bisa kena. Tetapi orang Islam yang sehari berwudu 3 kali ternyata hanya sekitar 5% yang hidungnya tersangkut virus tuberkulosis. Kenapa? Dicuci hidungnya 3 kali. 3 kali ping atau kalikan 5 kali sholat. Tetapi ada orang yang sholatnya rajin, wudhu sehari 5 kali, tapi kena TBC juga. Ini jangan-jangan wudhunya nggak bener. Ayo, saya mau nanya nih, Yang Syarif, kalau air wudhu istinsyak itu bahasa Arabnya istinsyak, itu airnya disedot ke dalam, jangan sampai masuk, terus diseng-sengkan yang keras, gitu keluar sampai korongnya keluar semua, kotorannya keluar. Ternyata di sini Pulau Cangak nih, kalau wudhu tuh. Iya beli. Sekarang aku iya konon. Bukan. Allah kewajiban ini, sebelum kita bicara lanjut, saya kasih tahu kewajiban kita ini bukan berarti Allah menyuruh kita itu Allah butuh sama kita. Percaya dah, Allah tidak butuh sama kita. Allah itu mencintai kita, diciptakan, ditempatkan di bumi, difasilitasi dengan air, dengan matahari, dengan udara, dengan oksigen, dengan kelezatan-kelezatan yang kita rasakan di mulut kita, di hidung kita, di mata kita, dengan segala warna-warni bunga-bunga segala macam. Kurang seberapa lagi? Ini semuanya fasilitas, paham kan? Jadi kalau Allah nyuruh kita nih bukan karena butuh, beda dengan saya nyuruh tukang. Saya butuh, tukangnya juga butuh duit, ya kan gitu. Saya butuh tenaga. Allah mah nggak ada bolak-baliknya, nggak ada, tidak perlu imbal balik, nggak ada, semuanya untuk kita. Jadi kalau orang masih malas sholat saja berarti nggak paham. Perangsan bisa butuh sira koran, orang. Bagus berikut poderi KB gak bisa nganyar maning kan boleh. Iya, ini kata Allahnya, wa innasya nudzibkum wa na'ti bi khalqin jadid.
andaikan kami berkehendak, bisa saja kami matikan semua kamu. Setelah itu kami ciptakan makhluk yang baru lagi, yang lebih nurut, yang hidungnya mancung-mancung, beri sempuk kayak siram mengkoronku. Perangsaannya. Nah itu, ibu-ibu, anak-anak kita disuruh sekolah nggak bu? Suruh sekolah. Baju seragamnya dibeliin nggak? Uang jajannya dikasih nggak? Bukunya dibelikan nggak? Nanti yang pinter siapa? Paling gak mbok mah kebagian seneng nyawangnya baik, lemen tuh anak muliaka, betul nggak? Kalaupun anak kita sukses berhasil jadi dokter, jadi insinyur, orang tua masya Allah nggak tidak berharap pemberian anak tuh enggak. Lihat orang anak bahagia saja kita seneng orang tua, betul gitu. Iya. Itu. Nah Allah juga sama, ingin melihat kita bahagia, disuruh dicuci hidungnya. Nah itulah artinya bahwa nih dulu dan sekarang bedanya jauh. Dulu udara masih bersih, sekarang sudah terpolusi, terkontaminasi. Karena orang bikin pabrik mobil, pabrik sepatu, pabrik segala macam. Namanya timah hitam, timbal itu. Di Jakarta apalagi, betul nggak? Kalau pengen tahu udara kita nih kotornya kayak apa, dan ini kata catatan dunia nih, kita ini sudah diambang bahaya di kota-kota besarnya udara kita nih. Gini aja deh ibu-ibu di Jakarta pagi keluar ya silakan belanja ke pasar mana, nah sore pulang ambil sapu tangan putih ya, masukkan ke hidung dikurek. Silakan dilihat sapu tangan putih hitam semuanya ini, knalpot itu semua itu, betul nggak? Itu berbahaya. Bayangkan, saya yakin kalau dibersihkan 5 kali ya insya Allah lah, mudah-mudahan hidung kita bersih. Karena bagaimanapun udara kita ini kotor, segala macam zat kimia, virus, segala macam, apalagi virus corona sekarang, wah luar biasa. Nah kenapa demikian? Ya karena udara ini kotor. Nah itulah makanya semuanya menyangkut. Nah tubuh kita ini ada bagian-bagian yang menjadi tempat yang paling subur untuk berkembang biaknya bakteri, kuman-kuman, virus dan sebagainya. Tubuh kita nih, karena kan kena udara, kena angin, kena matahari, nyentuh ini. Nah tubuh kita ini yang tempat berkembang biaknya mikroba itu di selangkangan, di ketek, di telinga, di mata, di mulut, di hidung. Ini semuanya jadi microbe plantation, namanya mazra'atul mikrobat kata orang Arabnya. Mazra'atul mikrobat itu artinya ladangnya mikroba berkembang biak. Tetapi di dalam tubuh kita ini mikroba yang ada, yang nempel di tubuh kita ini juga ada yang bermanfaat, ada yang berbahaya, ada yang tidak berbahaya dan tidak bermanfaat. Kalau yang berbahaya di hidung terutama itu, kemudian di alat vital kelamin kita itu, makanya orang perlu sunat tuh supaya gudanya jangan nempel di situ gudanya itu, makanya sunat itu perlu. Jadi ajaran-ajaran toharah, kesucian dalam Islam itu semuanya adalah untuk menjaga kebersihan dan kesehatan. Sila beli paham-paham baik. Anak wong sunat jadi badan, seberapa aja daging warsi ketok-ketok keding. Dulu orang Cina dulu mentertawakan saya ketika sunat, ngapain lo
daging utuh, daging waras kok dipotong segala gitu. Ya mereka nggak paham. Sekarang malah di Eropa para dokter menganjurkan sebaiknya disunat. Jadi sekarang sudah nggak ada beda agama, istilah agama apapun, dokter menganjurkan kalau laki-laki disunat, kalau perempuan nggak usah disunat, nggak usah. Dalam syariat Islam juga perempuan nggak wajib nggak apa loh. Membandingkannya wong wajib disunatnya beli. Sunat ya. Orang wajib orang sunat kono, orang wajib orang sunat. Enggak. Nah, ibu sekalian, kemudian ada lagi yang bermanfaat, yaitu bakteri-bakteri yang nyangkut di gendang telinga ini. Itu malah ada manfaatnya karena dia nanti kotorannya itu membuat gendang telinga kita selalu lembab. Kalau kering pecah, kalau pecah budek. Jadi itulah ada manfaatnya. Yang paling berbahaya adalah di hidung ini dan di mulut juga. Makanya setiap sholat perlu sikat gigi. Luar biasa. Agamamu ini luar biasa sebetulnya. Mukanya nggak paham. Ya kenapa nggak paham? Ya karena soalnya dari dulu ngajinya itu ceritanya pahala. Ganjar memang kanda mana ganjaran mana? Gaman pegel kah? Udah atas keteng ya. Sikat gigi pahalanya nanti, aduh. Ya nanti wudhu, nanti kalau netes airnya jadi malaikat ya. Jadi siapa nih? Ya itulah. Ya kita bicara rasional aja lah. Nah, itu semuanya adalah mengajarkan kebersihan. Tangan tiap hari kita memegang segala macam, juga dicuci setiap hari 5 kali. Kaki kita juga bersentuhan dengan tanah, dengan kotoran-kotoran, dicuci 5 kali. Kurang seberapa lagi? Jadi kalau kita bilang ceritanya, kalau kita katakan bahwa itu semua untuk membangun kesehatan, saya mau nanya, kesehatan tuh kebutuhan atau kewajiban? Kebutuhan yang primer apa kebutuhan yang sekunder? Yang primer. Sangat penting sekali. Orang ngumpulin harta tiap hari tidak memperhatikan kesehatan. Setelah uangnya berlimpah ruah, Bu, uang yang sebanyak itu akhirnya dikeluarkan lagi, dipaksa untuk membeli kesehatan, untuk mengobati badannya yang sakit. Percaya nggak? Kalau orang sudah kena sakit berapapun uang itu habiskan, baru mengerti pentingnya kesehatan kalau kamu sudah jatuh sakit. Moga-moga sadar. Tapi yang keburu sakit dingin. Sakit dingin. Iya, nah itu. Nih, kemudian kenapa Allah mewajibkan sholat subuh? Artinya manusia ini diperintah oleh Allah dalam menghadapi perubahan cuaca, dari dingin ke panas, dari gelap kepada terang. Itu diminta kita dalam keadaan sadar, berjaga. Sebab kalau orang tidur itu ketahanan tubuhnya lemah, betul nggak? Bapak ibu sekalian, pernah nggak dari kamar yang gelap, ya kan, tidur jam 3 malam, kamar gelap, tiba-tiba bangun langsung pergi ke sawah, begitu keluar rumah terang benderang, endasnya leng-lengan. Pernah beli? Kita berubahan dari ruangan gelap menuju terang saja itu puyeng. Saya dulu waktu kecil
nonton bioskop yang khusus untuk anak-anak itu jam 2 siang biasanya tuh di Cirebon dulu tuh, filmnya film karton gitu tuh, di bioskop gelap gulita. Jam 4 kan selesai, kan masih terang asar tuh, jam 4 tuh keluar dari bioskop lihat cari terang, puyeng itu lah kok begini. Oh ternyata perubahan apanya sinar, perubahan cuaca juga itu juga kita diminta dalam keadaan berjaga diri. Makanya diharuskan sebelum matahari terbit umat Islam harus sudah bangun. Luar biasa. Ini perlu saya terangkan biar apa namanya, biar paham. Ini kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Jadi Isra Mi'raj ini bukan sekedar memperingati kita diwajibkan, tapi juga malam ini kita mensyukuri kita diberi kewajiban sholat lima waktu. Alhamdulillah. Nah, bapak-bapak dan ibu sekalian, begitu juga maghrib, dari siang menuju malam juga. Pernah nggak tidur siang, bangun malam, apa yang Anda rasakan? Ada kegelisahan, betul nggak? Kayak wong mangmung ya, mangmung kan namanya, itu pikiran itu ada seperti bad mood ya, perasaan nggak enak itu, nggak nyaman sekali. Nah makanya itulah diwajibkan sholat maghrib. Nah sampai sholat isya gitu, menjelang tidur suruh bebersih lagi, bayangkan, dan seterusnya. Jadi itu semuanya perlu kita sadari, mungkin belum pernah diuraikan orang, jadi dikiranya gimana lagi. Nah harapannya setelah memperingati Isra Mi'raj ini, besok orang Pulau Sangak mulai rajin melaksanakan sholat karena sudah tahu manfaatnya, tahu hikmahnya, dan itu bukan lagi kewajiban tapi sudah merupakan kebutuhan. Sebabnya orang malas melakukan ibadah itu karena masih dirasakan sebagai kewajiban. Kalau kebutuhan ada malasnya enggak? Orang makan butuh enggak? Kalau ada orang malas makan, sehat atau sakit tuh? Nah setelah kita tahu bahwa itu sholat adalah kebutuhan, ya sudah, hilanglah rasa kewajiban itu. Makanya ya tapi yang nggak salah juga sih, soalnya ya kita nyebutnya wajib, sholat itu wajib ya, wajib itu ya harus, kalau harus tuh ya beban akhirnya. Nah setelah sholat sebagai kebutuhan, kita akan hilang rasa malas itu, semacam itu. Oke, saya ceritakan lagi. Ini orang melihat lampu ini, pernah gak ngeliat lampu redup, kurang nyala? Ada apa tuh? Bohlamnya baru, diperiksa-periksa itu kekurangan arde, ya kan? Oh ardenya ini. Bagaimana caranya? Sambung ke kabel yang negatifnya, betul nggak? Pakai kabel tembaga, terus ditancapkan ke dalam tanah yang dalam gitu, terus disiram pakai air bior, betul nggak? Nah itulah sebabnya kita juga pandangan mata kita ini kok sudah seharian kerja kan berkunang-kunang, ya kan? Belereng namanya apa? Belereng apa namanya itu? Belereng, suram lah kelihatannya. Nah itu berarti lampu kita sedang redup. Nah makanya kenapa kita disuruh bersujud sehari 5 kali, subuh kita sujud 2 kali, terus duhur sujud 4 kali, asar 4 kali, maghrib 3 kali, isya 4 kali. Ini kening kita ini harus sering-sering ditempelkan ke bumi ini. Kalau listrik tadi itu namanya arde,
jidat kita juga ditempelkan ke ard. Alladzi khalaqas samawati wal ard. Alladzi khalaqas samawati wal, yang menjadikan langit dan ard. Dari ard itu adalah bumi. Makanya dalam bersujud, ini ibu-ibu sekalian, jangan memanjakan jidat kita kepengen karena apa, supaya jangan sampai apa namanya kapalan gitu ya. Jadi pakai bantal yang empuk gitu. Gak boleh. Sujud itu harus mutamakin, harus tetap, nggak boleh nganggerang tuh, paham bu? Ya. Yang empuk nggak perlu, yang akas, yang keras biar nempel gitu. Nah itu makanya jadi nanti penglihatan mata kita menjadi terang. Ya Allah ya Rabbi, itu semuanya adalah ajaran-ajaran tentang kesehatan. Sudah mau beli paham-paham baik. Iya kan? Nah, satu lagi. Memang Nabi dulu mengatakannya begini, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Andaikan aku tidak memberatkan umatku, pasti akan kusuruh umatku bersiwak sehari 5 kali. Setiap akan sholat harus bersiwak. Siwak ini sendiri jadi masalah karena persoalannya ada orang yang beranggapan begini, kalau kita mau sholat sikat gigi sunnah enggak. Jadi apa ya, siwak yang sunnah. Sebabnya apa? Nabi nggak pernah pakai sikat gigi. Sampai cebok saja pakai tisu nggak boleh, karena Nabi nggak pernah cebok pakai tisu. Pakai apa jadi? Pakai batu. Itu gara-gara kulluhum finnar illal wahidah ma ana alaihi wa ashabi, sesuai dengan yang aku lakukan dan sahabatku. Jadi kalau tidak dilakukan oleh Nabi namanya bid'ah. Kayak terbikin. Yang penting mas siwak itu zaman dulu, sekarang namanya sikat gigi. Orang yang pertama kali punya ide sikat gigi di alam dunia itu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan alat yang ada pada zamannya, namanya kayu erk. Jadi kayu itu batangnya itu mengandung serat-serat. Jadi caranya digecek, ujungnya tuh dipeprekin gitu, nanti keluar seperti sikat. Nah itulah buat nyikat gigi, karena belum ada sikat. Nah Kanjeng Nabi itu setiap hari itu di kantongnya ini selalu ada 3 hal. 1 cermin, 2 sisir, dan 3 siwak. Artinya bahwa Kanjeng Nabi itu perlente bu orangnya. Kalau nemu orang tuh kayak artis lah. Oke, rambutnya disisir dulu. Jadi setiap menemui orang tuh dalam keadaan rapi, betul-betul menjaga wibawa, ya, tampil anggun, ya, perwira, perkasa, ya, nggak loyo, rambut nggak semrawutan, jadi selalu dalam keadaan rapi. Dan bukan hanya ketika sholat saja, setiap saat gigi dibersihkan sampai istilah kayak murub lah, kayak mutiara ngelob. Itu di Jazirah Arabia abad ke-7. Di Eropa, raja-raja di Eropa, raja-raja nih gudale kandel, karena belum tahu sikat gigi.